Shalom, selamat pagi. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Senin 25 Agustus 2025, kita bersama membuka hari dengan sapaan sabda Tuhan bersama saya, Pendeta Dorcas Natalina dari Gereja Kristen Jawa Kondokusuman, Yogyakarta. Adapun tema renungan hari ini adalah segera bertobat, jangan keraskan hati. Berdasar dari bacaan Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai Ibrani pasal 4 ayat 11. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan hati di hadapan Allah, bersama kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur kasih Tuhan menyertai kami. Seminggu telah berlalu dan kami memasuki minggu ini. Kami akan memulai hari ini dengan tuntunan firman Tuhan. Bersabdalah, kami mendengarkan. Bersabdalah, kami mohon Allah Roh yang Kudus menolong kami untuk kami mengerti akan tuntunan Tuhan, akan kehendak Tuhan dalam hidup kami, supaya kami dapat melakukannya dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab dari Ibrani pasal 3, Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai Ibrani pasal 4 ayat 11. Saya membaca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul dalam dua perikop ini. Yang pertama, binasa karena murtad. Yang kedua, hari perhentian yang disediakan Allah. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Seperti dalam pemberontakan pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada orang-orang itu dan berkata, selalu mereka sesat hati, dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tidak akan masuk ke peristirahatanku. Waspadalah saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang pun yang hatinya jahat dan tidak percaya sehingga murtad dari Allah yang hidup. Tetapi hendaklah kamu saling menasihati setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi keras hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah menjadi bagian dari Kristus, asal saja kita berpegang teguh sampai akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Ketika dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam pemberontakan. Siapakah mereka yang mendengar suaranya tetapi memberontak? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Siapakah yang ia murkai selama 40 tahun? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tidak akan masuk ke peristirahatannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk karena mereka tidak percaya. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang pun di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke peristirahatannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman yang didengar itu tidak berguna bagi mereka, karena mereka tidak dipersatukan dalam iman dengan orang-orang yang mendengarkannya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke peristirahatan seperti yang dikatakannya. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tidak akan masuk ke peristirahatanku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, Allah beristirahat pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya.
Dalam nas itu kita baca lagi, mereka tidak akan masuk ke peristirahatanku. Jadi, sejumlah orang sudah jelas akan masuk ke peristirahatan itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena mereka tidak taat. Karena itu, ia menetapkan lagi suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia berfirman dengan perantaraan Daud di kemudian hari. Seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke peristirahatan, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari yang lain. Jadi, masih tersedia suatu hari perhentian, yaitu Sabat bagi umat Allah. Sebab siapa saja yang telah masuk ke peristirahatannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha masuk ke peristirahatannya itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan yang sama. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Nats dari ayat 7 dan 8. Nats dari Ibrani 3 ayat 7 dan 8. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam pemberontakan pada waktu pencobaan di padang gurun. Sahabat Petra yang terkasih, perjalanan hidup nenek moyang bangsa Israel dapat menjadi pelajaran yang berharga, supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang pernah mereka lakukan, melainkan hidup sebagai umat Allah, masuk dalam perhentian yang telah disediakannya. Manusia memang rapuh, penuh kelemahan, bisa jatuh dalam kesalahan dan dosa. Tetapi syukur kepada kasih karunia Allah yang selalu memberi pengampunan bagi siapa saja yang mau bertobat, mengakui, dan menyesali dosanya. Firman Tuhan berkata, segeralah bertobat, jangan keras hati. Orang yang terus mencari-cari alasan untuk tidak mau bertobat, sebenarnya sedang mengeraskan hati, menutup diri dari karya kasih karunia Allah yang ingin mengampuni, membersihkan hati, dan memperbarui hidupnya dari beban serta hukuman dosa. Ada yang tidak mau mengakui kesalahannya karena gengsi. Ada yang ketika ditegur justru berdalih dengan berkata bahwa orang lain juga berbuat salah, sehingga dianggap tidak masalah. Itu tanda hati yang masih keras, jauh dari pertobatan. Ada juga yang mengaku sudah bertobat, tetapi tetap melakukan hal-hal yang ia sendiri tahu itu salah dan jahat. Bagaimana kita menghadapi orang yang keras hati seperti itu? Hidup Kristen sejatinya adalah perjalanan pertobatan setiap hari. Roh Kudus senantiasa menuntun kita untuk semakin bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Ketika kita merasa hidup kita sudah cukup baik dan benar, disitulah kita sebenarnya berhenti berjalan di jalan pertobatan. Lebih parah lagi, kalau kita mulai menghakimi dan mengutuk orang lain yang kita anggap salah. Setiap kali kemuliaan Allah menerangi kita, segala yang gelap, kotor dan hina dalam diri kita akan tersingkap, sehingga tidak ada sikap lain yang pantas selain bersujud, mengaku dan menyesalinya. Jangan sibuk menyuruh orang lain bertobat. Marilah pertobatan itu kita mulai dari diri sendiri. Hari ini juga. Amin. Ibu Bapak dan Saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur sabda Tuhan atas kami. Dan kami mohon tuntunan Tuhan, sehingga kami dapat melakukan kehendak Tuhan.
Kami mohon Allah Roh yang Kudus mengingatkan kepada kami apa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami, dan kami akan terus setia melakukan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit dan dalam proses pemulihan. Tuhan berkarya atas mereka, memberikan pertolongan dan kesembuhan. Kami juga menyerahkan hidup kami di dalam tuntunan dan perlindungan Tuhan sepanjang hari ini. Kami mohon ampun untuk segala kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami memohon berkat dari Tuhan. Arahkan hati saudara kepada Allah, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, ambun pagi hari ini, Senin 25 Agustus 2025, dengan tema Segera Bertobat, Jangan Keraskan Hati. Tema dan bacaan dari Renungan Bahasa Jawa Sadar, Sabto Winedar, terbitan Sinode GKJ. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Dorcas Natalina dari Gereja Kristen Jawa Gontokusuman, Yogyakarta, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.